Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa diberikan Allah kesehatan walaupun tidak bisa bertatap muka. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama Ustadz Muhammad Zainuddin. Nah, jadi kita di sini memasuki portasi hari kedua, nah yaitu tentang kemuhammadiyahan. Nah, yang pertama dulu untuk lebih mengenal lebih jauh dan tidak ada kesalahpahaman, nah maka kita harus mengetahui dulu apa itu Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini merupakan sebuah organisasi, termasuk organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Nah, lalu Muhammadiyah itu secara bahasa yaitu diambil dari dua kata, yaitu dari kata yang pertama Muhammad dan kata yang kedua Iyah. Muhammad yang berarti orang yang terpuji, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan pedoman seorang muslim, bahkan suri tauladan, serta mempunyai akhlak yang sangat luar biasa. Nah, sedangkan Iyah yaitu yang berarti pengikut. Nah, kenapa jadi diambil nama Muhammadiyah? Maka agar seluruh orang yang mengikuti Muhammadiyah itu merupakan pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan utama yang dilakukan Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini dampaknya sering sekali menyebabkan ajaran Islam bercampur adukan dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Nah, oleh karena itu maka muncullah organisasi Muhammadiyah untuk menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat, termasuk di daerah-daerah tertentu. Nah, secara istilah Muhammadiyah adalah organisasi Islam atau persyarikatan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Nah, untuk lebih mengenal siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau adalah seorang pegawai kesultanan, tepatnya di Keraton Yogyakarta, sebagai seorang khatib dan sebagai seorang pedagang biasa. Beliau melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud. Beliau saat itu langsung tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang sebenar-benarnya, yaitu ajaran yang mana berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, pada saat itu beliau memberikan pengertian keagamaan di rumah beliau di tengah kesibukan beliau sebagai khatib dan pedagang. Nah, jadi beliau berjuang bagaimana perjuangan beliau untuk membangun Muhammadiyah ini dan bagaimana beliau untuk menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat tersebut tidaklah mudah. Nah, kita lanjut untuk mengingatkan kembali Muhammadiyah bukanlah sebuah agama, namun Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran.
bisa kita ketahui bahwa memerintahkan orang kepada kebaikan seperti memerintahkan untuk sholat, memerintahkan untuk puasa itu lebih mudah daripada melarang daripada kemungkaran. Yang mana ketika kita melarang daripada kemungkaran, maka di situ banyaklah orang yang tidak suka dengan kita karena kepribadiannya diganggu. Kita berikan contoh saja. Ketika kita saja ini anak dan orang tua, anak yang tidak mau sholat lalu dipaksa oleh orang tuanya, maka dia bisa jadi menjadi tidak suka dengan orang tuanya karena paksaan tersebut. Tapi itulah memang realitanya, bahwa kewajiban orang tua itu adalah menyuruh anaknya untuk sholat. Nah, ini kan merupakan mencegah daripada perbuatan kemungkaran, misalkan berdusta, mencuri. Nah, itu memang kewajiban seorang muslim untuk saling mengingatkan. Nah, oleh karena itu maka disinilah kita, apalagi para pemuda, untuk selalu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang daripada perbuatan yang mungkar yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala serta dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, nah ini merupakan landasan Muhammadiyah, yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Yang mana Al-Qur'an ini adalah kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dan sering kita baca dan harus kita baca setiap harinya. Minimal kita baca ketika kita salat 5 waktu, dan lebih diminimkan lagi yaitu kita sering membaca surah Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu Al-Qur'an merupakan pedoman seorang muslim, sumber daripada segala sumber kehidupan daripada manusia. Kenapa? Karena jika tidak ada Al-Qur'an, maka manusia tidak tahu bagaimana kebijaksanaan yang dilakukan dan yang akan dia kerjakan tanpa ada bimbingannya Al-Qur'an. Nah, dan lalu yang kedua yaitu ada hadis. Nah, hadis merupakan yaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, bahkan diamnya Nabi pun itu merupakan adalah hadis. Nah, jadi hadis ini termasuk penguat daripada Al-Qur'an, bahkan beberapa yang menjadi penjelasan daripada Al-Qur'an tersebut. Nah, maka itulah yang dinamakan dengan hadis. Namun hadis pun tidak semua kita ambil, tapi cuma hadis-hadis sahih yang kita bisa kita pegang dan yang kuat kita pegang untuk jadikan pedoman tersebut. Nah, yaitu kita lanjut lagi kepada tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu yang paling utama adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meridhai organisasi Muhammadiyah ini, maka memang banyak orang yang tidak menyukai. Oleh karena itu kita berjuang di sini untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya ini adalah organisasi Islam yang mana ingin menghilangkan kesimpangan-kesimpangan atau penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat. Nah, terus lagi ada ortom atau organisasi otonom. Ortom berasal dari kata auto yang artinya sendiri, nomos yang berarti aturan. Nah, yaitu merupakan organisasi yang berada di bawah naungan Muhammadiyah untuk membantu mencapai maksud dan tujuan perserikatan Muhammadiyah. Nah, di sini kita lihat bahwasanya macam-macam ortom Muhammadiyah, yaitu ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Hizbul Waton. Nah, yang pertama yaitu Aisyah. Aisyah berdiri pada tanggal 7 Rajab 1335 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 22 April 1917 Masehi. Untuk apa tujuannya? Yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat utama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ada Pemuda Muhammadiyah.
Tidak hanya orang tua, namun pemuda Muhammadiyah pun dibina dan dihimpun dan ditegakkan potensi Muhammadiyah Islam serta meningkatkan peranannya sebagai kader untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Dan pemuda Muhammadiyah ini berdiri pada tanggal 26 Zulhijjah 1350 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 2 Mei 1932 Masehi. Nah, yang selanjutnya yaitu Nasyiatul Aisyah, berdiri pada tanggal 23 Zulhijjah 1349 Hijriah atau 16 Mei 1931 Hijriah Masehi. Untuk apa tujuannya? Yaitu terbentuknya pribadi putri Islam, agama yang berarti bagi agama. Jadi yang berarti bagi agama, bangsa dan negara, serta mewujudkan masyarakat utama yang adil, makmur dan diridai oleh Allah. Ada lagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yaitu berdiri pada tanggal 19 Syawal 1384 Hijriah, bertepatan pada tanggal 14 Maret 1964 Masehi. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk mengusahakan terbentuknya akademisi muslim yang cakap, terampil dan mereka mencapai tujuan Muhammadiyah. Anggotanya adalah para mahasiswa. Nah, maka sudah tersebar di mana-mana. Kita lihat aja perguruan tinggi yang ada di kota Banjarmasin maupun di seluruh Indonesia, maka mereka membentuk organisasi yang dinamakan dengan IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, ada lagi Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang seni bela diri sebagai sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah, yang didirikan pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah. Nah, jadi amar ma'ruf nahi munkar yang dicanangkan oleh Muhammadiyah ini, maka untuk sebagai seni bela dirinya, untuk menjaga diri dia daripada musuh-musuh Islam, maka inilah tapak suci untuk pertahanan diri seorang Muhammadiyah. Nah, ada lagi Hizbul Watan, nah, atau yang disebut sering dikenal dengan disingkat HW. HW merupakan organisasi kepanduan dalam lingkungan Muhammadiyah. Tujuannya yaitu untuk menyiapkan dan membina anak, remaja dan pemuda menjadi manusia muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader perserikatan umat dan bangsa. Nah, ada lagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, ini berdiri pada tanggal 5 Safar 1381 Hijriah atau 18 Juli 1961 Masehi, atau yang disingkat sebagai IPM. Merupakan putra bungsu Muhammadiyah yang anggotanya khusus dari kalangan pelajar atau remaja. Nah, jadi untuk apa tujuannya? Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, jadi inilah bagaimana dari sejak kecil, yaitu dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu dibentuk bagaimana membentuk akhlak dan karakter yang baik, bagaimana mencerminkan sebagaimana pedoman dan tauladan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada sedikit khitah dari Kyai Haji Ahmad Dahlan, yaitu jangan sekali menduakan Muhammadiyah dengan yang lain. Jangan marah dan jangan sakit hati kalau menerima celaan dan kritikan. Jangan sombong dan berbesar hati kalau menerima pujian. Jangan jubria, yaitu ujub, kikir dan ria. Hendaklah dengan ikhlas dan hati-hati yang murni kalau sedang berkorban harta, benda, berpikir dan tenaga. Harus bersungguh hati dan tetap pendirian. Nah, mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, Ustaz mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.